sekali tiap bulan saya hadir karena ada program desa ini biar sinergi dengan program tim penggerak PKK. Baik, yang pertama saya sampaikan langsung saja nih, untuk saya harapkan di tim penggerak PKK ini nanti mulai menata manajemen. Alhamdulillah kemarin dengan keluarnya dana ini persepsi kita kalau dulu dibagikan tunjangan, cuma sekarang ini peraturannya adalah dibuat kegiatan. Mungkin nanti 50% bisa disiasati ke tunjangan, 50% ke kegiatan. Ya. Berhubung untuk yang pertama 10 juta itu sudah disiasati 50% ke tunjangan dan 50% kegiatan, dan untuk tahap kedua ini kemarin keluar ini kita untuk kegiatan murni. Pertama kita adakan kemarin bentuk Indonesia ya. Cuma nanti saya minta jajaran mulai ketua penggerak PKK, bendahara dan sekretaris itu tolong untuk pembukuannya. Kemarin sudah saya beri contoh pembukuan uang pendapatan, uang masuk, uang keluar. Itu nanti paling tidak pengurus harus tahu. Okay. Dan di situ ada saldo. Saya nanti harus ada laporan ke saya tiap bulan sekali. Untuk rencana ke depan ini saya merencanakan nanti ada kegiatan yang luar biasa untuk PKK, karena tahun ini program saya membangun gedung. Alhamdulillah insya Allah bulan 8 ini akhir atau bulan 9 ini gedung bisa digunakan, insya Allah bisa digunakan. Nah ini saya minta di sini tim penggerak PKK mulai penggalangan dana dari gedung serbaguna ini. Contohnya kita adakan gerakan senam bersama. Kalau dulu kan senamnya mencar-mencar, di dusun Cipuk ada, perempuan ada, bonangan ada. Nah nanti kita jadikan satu. Contohnya gini, tim penggerak PKK mengadakan senam rutin 1 minggu 2 kali bisa. Nanti ditangani oleh panitia penggerak PKK. Contohnya kalau yang ikut ini bisa 200 orang, ini kalau dengan 10 ribuan dapat kita 2 juta. Untuk pelatih katakannya dengan pelatih 200 katakanlah, sisa 1.800.000. Nah 1.800.000 ini masukkan kas PKK. Nah kalau 1 minggu 2 kali berarti kita 1 minggunya bisa mendapatkan kas 1.800.000 2 kali bisa 3.600.000 kalikan 4 tidak kali 4 3.600.000 kali 4 14.600 satu bulannya kita dapat itu. Kalau ini kegiatan 1 tahun 10 bulan aja adalah 140 juta. Nah ini contohnya begitu. Jadi saya minta nanti kalau udah 14 juta ini siap-siap bendahara dan ketua buka rekening. Nah itu nanti transparan. Mungkin nanti karena keguyuban senam yang luar biasa, nanti 50% untuk pembangunan. Misalnya kita akan mengadakan di situ pengembangan 50% untuk kesejahteraan, keanggotaan dan kegiatan. Paham ya maksud saya? Jadi 50% itu kegiatan desa yang merupakan disepolit oleh tim penggerak PKK. 50% dari kegiatan pure PKK. Misalnya sekarang dapat 14 juta. Nah, kegiatan 7 juta itu cukup enggak? Sangat cukup gitu. Mau mengadakan jasa wisma, mau mengadakan apa kan cukup dong. Bahkan nanti 6 bulan sekali kasih anggota itu seragam gratis. Kalau bisa nanti dapat 1 bulan aja bisa tuku seragam ya.
Kalau 14 juta 6 bulan ya, mungkin 6 bulan bisa. 6 bulan ini contohnya begitu. Jadi terus nanti begitu. Dana PKK sebanyak mungkin bisa kita tampung. Itu contohnya. Nah ini siap-siap kalau nggak ada dana kita mau bergerak itu enak. Kalau nggak ada dana bingung. Nah contohnya kayak kegiatan ini, ya kalau bisa oleh samu kan gitu lah. Karena wis dananya banyak, boleh samu seketan dan kegiatan. Nggak urunan aneh. Urunan itu dengan penggalangan dana senam tersebut. Itu contoh di tim penggerak PKK. Dan contoh lagi gedung itu nanti akan bersumber dua. Yang kedua akan dilakukan oleh pemuda. Ya, PKK wis, urusan senam PKK kan itu wis. Ya apa caranya boleh duit melalui gedung itu senam itu iso 200 wong. Itu muat tuh. Ya. Insya Allah kabehnya kok tertutup ya. Nggak tertutup kan kadang-kadang malu, kadang-kadang bagaimana gitu. Biar sehat semua ibu-ibu yang ada di Sumber Gadenan. Itu contoh. Terus ini Pak Enggi ya, mungkin terkait dengan YouTube channel desa, ya itu juga bisa menjadi penyemangat. Begitu juga nanti tadi kan kita sudah ada komunikasi dengan pihak RRI ya. Ada kemungkinan semua aktivitas yang ada di Sumber Kerajaan nanti bisa di-up secara nasional. Ya. Nah. Mana yang kedengar nanti up senam misalnya Pak, senam karena pakainya ketat-ketat nggak jadi up nggak masalah. Cuma kegiatan-kegiatan yang lain itu bisa di-up melalui TV channel kita nanti di channel. Yang kedua, fungsi gedung. Kalau dulu itu orang selamatan ini datangkan terok dan sebagainya ini tidak cukup uang 20 juta ya. Dengan gedung ini ditangani oleh Karang Taruna atau pemuda saya panggil. Nanti uang 15 juta di pemuda itu saya suruh beli kuate sama salon. Kursinya dari desa udah beli, saya udah pesan 70 kursi empuk. Ya ini udah kita siapkan. Nah ini diusahakan dibantu oleh PKK-nya juga. Tiap event mantenan itu kita sewakan 5 juta. Nah siapa yang nangani? Pemuda. Engkau sing kerja itu anak 5. Kayak ongkos lihat orang ratusan bu ngetok bu ngericiki. Nah paling tidak kan mesti oleh pemurah di situ pakai seragam khusus untuk pelayanan catering pelayanan di Sinoman itu. Nah itu nanti paling tidak hasilnya yang dibagikan kepada pekerja atau pelayanan itu adalah 1 juta, masih dapat 4 juta loh. Nah kalau 1 minggu per minggu bisa digeni event baik dari mana, dari luar desa bisa, nanti singgowo itu oleh 500, singgowo 500 berarti sisa dana 3,5. 3,5 kali 4 berapa? 14, hampir sama dengan PKK. 1 tahun 140 juta. Ini penghasilan di pemuda. Belum lagi PKK-nya pinter, wes kita boleh job sekian di gedung, Mbak Novi oleh 500 ya. Pada catering ini sebenarnya PKK. Oleh temu catering anggota PKK sih ingin les masak dijak. Nah, oleh enggak di situ? Catering kan dewe-dewe yang disewa dia. Itu dikelola dananya. Insya Allah di sini wis ngono dengan ekonomi bertumbuh ini kita enggak bingung lagi oleh duit. Nggih. Nah, itu kalau udah Karang Taruna dapat 140 bagi 2 untuk desa pembangunan desa, dan yang separuhnya 7 juta, 70 juta ini untuk pergerakan perekonomian pemuda. Contohnya pemuda itu orang sing ahli berpikir, badan kerjasama. Begitupun di PKK, berarti oleh dana petumbuh orang sing ahli salon, bukan salon kerjasama. Paling tidak salon itu nanti khusus dibuat masyarakat Sumber Kerajaan. Bagaimana ekonomi ini
berserap dari anggota untuk anggota. Ono maneh gawe sing pinter jahit, gawe. Ono maneh sing pinter gawe jajan, ya gawe jajan. Nah insyaallah lek bono 20 juta gawe usaha bisa enggak? Bisa. Jangan uang 70 juta itu bisa dikembangkan terus. Itu contohnya. Makanya nanti saya minta tim penggerak PKK dan pemuda ini bersatu di situ, mempunyai manajemen masing-masing. Terus yang ketiga ada menteri saya namanya LPMD. LPMD ini garap di mana? Untuk LPMD saya suruh garap apa namanya lapangannya. Kalau di situ kan masih ada lapangan bulu tangkis. Itu adalah hak wewenang LPMD dan lapangan sebelahnya. Digarap LPMD. Saya minta nanti LPMD pun kalau bisa targetkan 1 bulan mendapatkan penghasilan sekitar kurang lebih hampir sama dengan 14 juta. Itu caranya itu mengadakan event, lomba, adakan cek sono itu untuk penggalangan dana. Mungkin itu yang saya sampaikan ke depan tahun ini. Ya dengan nanti hadirnya gedung, insya Allah bulan 9 kita resmikan, kita tempati. Nah, mungkin ada yang ditanyakan. Nah, yang saya dapatkan ini masuk akal enggak? Masuk akal kan? Ya. Nah, itu 200 pesenam, ada pelatih, boleh pelatih ngambil pisan di. Nah, kan itu. Salonnya wis ono, wis gak perlu salon wis. Cuma tinggal kekompakan dan semangat. Ya misalnya 1 tahun sekali diadakan undian sepeda motor, tidak masalah. Kayak kesemangatan diundi betul 200 anggota ini kan dapat sekian 140, mungkin 70 kayak hadiah sepeda motor. Masuk enggak? Masuk. Ya. Makanya uang kecil itu kalau kita kompak bisa menjadi banyak. Ya, kan terus kok bisa kan gitu kalau kita pandai. Ya, dari 10.000 bisa menjadi ratusan juta asalkan kompak. Tapi enggak kompak di Jepun ono terung di Bonang terung dari kas enggak. Ya hilang wis terung itu kayak urunan ae berarti wong 30 ya, kayak pelatih 200, ini 1.000, mungkin 1.000 gak salah entek, ya, di jebuk itu mau entek, tapi kayak 200 orang masih banyak sisa itu, nah, yang dimaksud dengan manajemen. Mungkin itu ada yang ditanyakan untuk yang mampu ketemu. Mungkin nanti saya tiap bulan sebelum kumpul saya adakan konfirmasi pada ini, dan dengan itu tetap saya syukuri, tetap saya kasihkan pandangan. Joko caranya buat duit lembaga ini, Joko nggak caranya inovasi dan variasi. Kita sekarang monggo dari jenengan usul nggak apa-apa. Kayak LPMD kemarin, tiap bulan saya ketemu dong. LPMD ini Joko mungkin mengadakan Jackson, monggo. Joko mungkin mengadakan jarang kepam untuk penggalangan dana, monggo, sah-sah saja. Duit itu nggak diaudit kok, hasilnya sampai duit. Diaudit enggak penghasilan sampai sendiri. Sampai dapat 140 kok gaya opo terserah sampean. Kata gaya melencer nang Bali, ya monggo. Nah itu maksudnya begitu. Yang penting kalau kita melencer ke PKK yang berkembang di desa sana, atau di kota sana, di luar kota sana, monggo. Biar kita bisa menginovasi. Sebetulnya desa kita itu kaya oleh kompak. Ya, gitu. Mungkin ada yang tanyakan, monggo. Nanti pertemuan itu rutinan diadakan di dalamnya yang Pak As. Enggak, maksudnya yang kegiatan ini rutin di desa. Pertemuan ini. Ya, diusahakan yang di desa aja yang saya hadirkan. Kalau yang di desa itu misalkan ada pelatihan. Enggak, maksudnya
rutinan begini pengurus stok itu di desa. Sebaiknya di desa. Nanti saya bisa memberikan kayak gini loh. Kayak ini kan memberikan motivasi, pandangan kan begitu Nanti masalah ada acara-acara jenengan bisa mewakili omongan saya kan gitu Kan masuk akal loh. Ya, kita bicara rasional ya. Enggak bicara gelambiar enggak, rasional ini. Nah, orang 200 dulu cukup. Ojo kan 200, terus loh cukup. Bagaimana jenengan bisa menggerakkan kekompakan ini sehingga semua elemen posyandu Novi punya anggota posyandu, ada kesehatan gabungan tadi di tim penggerak PKK. Nanti tim penggerak PKK itu dana wis gaya bareng tapi harus mengusulkan program ojo rebutan juga dewe Pak ini kali posyandu kali ngajak ini dananya kurang bisa ambil kas itu tapi harus ada pengajuan dulu kan begitu Pak ada yang ditanyakan monggo. Nah, misalnya itu yang saya inginkan begitu nanti. Saya yakin loh, jenengan itu bisa berkembang, bisa wujud dengan adanya itu yang boleh dipakai. Ya diusahakan nanti bulan 9 udah bisa. Sekarang udah tahap. Memang itu tahap pertama ini tidak diselesaikan dengan saya. Tembok 3 meter. Manu borong kilometer on atap tapi sudah digunakan disuruh ada pintunya nanti. Rencananya itu kan maunya 1 minggu sekali ya, 1 bulan senam jantung. 1 minggu sekali. Sound sistemnya kan di sini nggak bisa ini Pak. Ya, sistemnya. Saya mengungkap itu bagaimana? Nanti bisa gunakan gedung yang baru. Gedung yang baru. Ya, rencananya mulai bulan-bulan ini tuh mau adakan apa itu? Lo senam jantung. Dan senam jantung memang dipaksakan dia dengan sekarang seadanya. Nanti oleh bulan 9 itu sudah bersama kantor. Di sana sudah saya siapkan salon yang luar biasa. Gitu. Ini bisa sebenarnya belikan alat kabel data cuma khusus ini. Ya nanti belikan ada apa? 60.000 ya. Belikan bisa itu. Langsung pakai Bluetooth ya. Pakai Bluetooth bisa. 60.000 mungkin. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Sama usulan kalau bisa ya sekedar usulan gitu Ya tak apa-apa. Untuk PKK itu Pak kalau bisa kan kita undang pakai undangan RT sama RW jadi juga menunjang untuk kegiatan kita. Jadi nanti ada perwakilan ke masing-masing penyampaian ke masing-masing RT-nya karena dari PKK desa. Mungkin gini. Selama ini kan belum enggak terlaksana. Ini para ketua RT sama Bu RW-nya gitu loh. kan dulu itu sudah ada tapi nggak ada. Tapi terus Ini apa itu? Ya, ini sementara Ya. kan masih arisan ini dulu. Oke. Selesaikan dulu. Setelah selesai nanti kita mengundang. Ya makanya gini, kalau udah nanti ada jauh ya, ada gedung itu sudah digunakan, ada senam, nanti Bu RT ya atau wakilnya wajib ikut senam. Jadi kita menyampaikannya nah gitu loh. Anggota bergerak dana. Jadi melalui desa saya bisa menyampaikan ke RT. Lah ibunya kayak iso wakil nih sopo sing harus dikirim menjadi senam ini gitu. Tapi kalau ada misalkan ada pelatihan itu mesti undang RT. Lah ya, kalau nanti udah ada rutinan, misalnya di senam itu, misalnya waktunya senam, ini kan udah misal punya anggota 200 di senam. Nanti ada kan pelatihan pun ya 200 orang ini kan begitu kita fasilitasi. Ya. Jadi semua itu sehingga pelatihannya lulus. Ya. Dan ada lagi program-program saya udah berkoordinasi dengan BRI ya. BRI ini kemarin minta udah didata di grup komunitas pengusaha. Ini menurut informasi BRI itu ada dana CSR 25 juta sampai 30
buktikan. Kalau kita dekat dengan kayak gitu enak. Contohnya orang mau utang, kalau aku nggak turun sih konek sama BBRI. Ternyata 2 orang saya coba. Kalau saya ngepel, insya Allah 1 hari 2 hari asisi. Ya. Saya buktikan kemarin itu ada 2 orang melalui surat IJB aja. IJB itu bukan akte IJB ya. Itu lolos BBRI. Ya kalau IJB kan sekarang lama. Kalau IJB 1 minggu saya bisa menyelesaikan. Hampir sama, hukumnya hampir sama. Cuma kalau IJB ada BBRI. Kalau akte ada BBRI. Gitu. Oke, itu nanti saya bisa membantu. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang ingin urgent cepat. Mungkin itu ya, jadi betul kata jenengan. Nanti RT itu kalau ada kegiatan akan bergerak. Ya. Ayolah, gotong royong sedikit demi sedikit itu akan memberikan nuansa keuangan. Kenapa sih saya ngotot gitu olahraga itu sebab ada? Itu sumber dananya kita nanti. Baik PKK, baik muda, LPMD di situ. Ya, sumber dana yang kedua fasilitas umum saya datangkan bulan 10 insya Allah mudah-mudahan deal adalah mobil ambulan baru. Ya, yang bisa nanti dikai kegiatannya PKK, kegiatannya siapapun yang membuka. Oke, itu mungkin ada tambahan? Sudah ya, itu sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti setiap saya pertemuan mungkin waktu 10 menit, 15 menit saya minta untuk terus. Oh yang lomba lingkungan ini tetap kita adakan. Tadi sharing sama Pak Heri saya akan mendatangkan tim RRI. Mungkin nanti lombanya kita itu lain dengan yang dulu. Lomba lingkungan ini nanti berdusun. Malam Sabtu tim Juli sama saya akan berjalan. Nah, misalnya malam Sabtu lagi mungkin ya. Nah, kan besok ini si 8 RTW toh. Ya. Nah, setelah itu lomba lingkungan. Ini kan kalau malam mungkin setelah maghrib atau setelah isya kan ramai dong. Di masing-masing RT orang salamnya cilik-cilik nanti tim penilaian damai itu ini berjalan. Ono konten-kontennya, ono konten kan begitu loh. Nah itu yang nanti yang dinilai di lomba lingkungan. Ya itu ya. Itu aja saya ini bersemangat. Sekian dari saya. Saya tetap mengharapkan kepada tim PKK lebih eksis, lebih kreatif, lebih kompak, rukun, yang penting bersama-sama maju membangun desa. Okay? Saya ucapkan terima kasih atas perjuangan sementara ini dari tim PKK terus berjuang demi masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum.